silakan duduk. Saya ingin mengajak membaca beberapa ayat. Injil Yohanes 17:17 ini bukan saja perlu dibaca tapi dihafal. Injil Yohanes 17:17 gampang ingat 17:17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian kita buka di Mazmur 119. Banyak orang tidak tahu bahwa Mazmur 119 seluruhnya 176 ayat. 176 ayat. Tiap-tiap ayatnya adalah mengenai firman Tuhan. Dari 176 ayat. Tiap-tiap ayatnya itu pasti mengenai firman Tuhan. Ayat 105 yang saya hafal sejak masih kecil. Ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setia-Mu untuk kami, kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami masih tetap di dalam tema setia, setia, dan setia sampai tiba di sorga. Dan hari ini kami masih dalam tema kecil setia kepada pengajaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, pimpinlah kami semuanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang Kristen adalah orang yang beragama, orang yang beriman secara logika. Orang Kristen adalah orang yang beriman tidak membabi buta. Di dalam kekristenan kita diajarkan untuk mengasihi firman Tuhan. Itu bukan mengasihi bukunya, bukan mengasihi kertas dan tinta. Ini ngawur. Kalau orang membakar Alkitab, dia membakar kertas dan tinta. Ya kalau yang dia sendiri beli, ya terserah dia. Kita suruh beli lagi dan bakar lagi nggak apa-apa, harganya dinaikkan, gitu. Jadi urusan nggak ada urusan. Orang Kristen tidak setia kepada kertas, kulit, dan tinta. Orang Kristen mengasihi firman Tuhan itu isinya. Dengan perkembangan teknologi, kelihatannya tinta dan kertas ini akan digantikan dengan handphone. Karena ini jauh-jauh lebih praktis. Di HP saya ada ratusan tipe Alkitab. Yang sering dibuka yang bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Padahal ada bahasa Perancis, bahasa apa saja di dalamnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita juga bukan mengasihi ini plastik dan lain sebagainya. Kalau orang membenci Alkitab, dia mau membakar kertas dan tinta ini, wah lebih seru lagi kalau dia bakar handphonenya, betul nggak? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukan itu. Kita mengasihi Alkitab, firman Tuhan. Dan kita mau setia. Setia kepada pengajaran Alkitab. Bukan setia kepada tulisan yang benda mati ini, bukan. Kita setia kepada pengajaran yang terkandung di dalamnya.
pengajaran yang terkandung di dalamnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita setia kepada pengajaran yang terkandung di dalamnya, sementara Alkitab kita itu begitu tebal dan ditulis dengan berbagai gaya, bahasalah, perintahlah, ya, ceritalah, perumpamaanlah, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali modenya. Maka tidak bisa tidak untuk menafsirkan semuanya itu. Jangan ada jadi orang bodoh ketika Tuhan Yesus bilang, kalau matamu kanan menyesatkan engkau, cungkilan buanglah. Nanti semua datang ke sini dengan mata sebelah gitu kan. Jadi kacau balau semuanya nanti ini. Ya. Kita tidak demikian, saudara. Ya. Berarti kita harus menafsirkannya. Menafsirkannya. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penafsiran yang tepat, yang benar, kita berkata, yang benar, dia harus memenuhi syarat-syarat. Ya, tentu ya, akan sangat panjang khotbah saya kalau mau mengajarkan hermeneutik di sini, cara menafsirkan Alkitab yang benar, gitu. Tapi beberapa poin yang semua orang harus tahu dan secara logika harus terima. Yang pertama adalah sebenarnya tidak boleh keluar dari Alkitab dulu. Ini Alkitab ini kalau kita bilang ini meja biliar. You tidak boleh sodok bola kamu sampai lompat keluar sampai kena kepala orang gitu. Bukan begitu caranya. Alkitab ini frame, ini bingkainya. Kalau keluar dari Alkitab, nggak usah banyak omong, itu sudah pasti salah. Sudah pasti salah. Itu sudah masuk tipe kesesatan yang pertama, yaitu keluar dari Alkitab. Keluar dari Alkitab pasti salah. Kita tahu ada gereja yang menambahkan Alkitab dengan apokripa, menambahkan Alkitab ya di antara Maliaki dan Matius, dia akan tambah lagi apokripa, kalau enggak salah sekitar 12 kitab tambahkan di situ. Yudit, Tobit, Makabe, segala macam. Itu sudah pasti salah. Maka itu mereka berdoa untuk orang yang sudah mati. Di dalam kitab kita 66 kitab tidak ada kita disuruh berdoa untuk orang yang sudah meninggal. Tapi mengapa mereka melakukan itu? Mereka bilang itu ada di kitab Makabe. Lah, jadi kacau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian ditambah lagi apa? Pemimpin gerejanya mempunyai wewenang mengeluarkan dekrit. Kalau agama sebelah bilang fatwa. Jadi dekritnya itu setingkat sederajat dengan Alkitab. Ini sudah pasti salah. Pasti salah. Ditambah lagi mereka menjunjung tinggi tradisi. Tradisi katanya. Waduh. Banyak tradisi dikembangkan. Banyak mereka ribut dengan saya di WhatsApp. Baptis bayi itu tradisi yang sudah dibangun oleh bapak-bapak gereja. Oh, saya bilang, ya kalau salah biar bapak atau kakek gereja salah tetap salah lah. You know. Tradisi. Mereka ada tradisi sehingga punya imam di gerejanya, punya imam. Imam yang bukan keturunan Harun. Padahal you angkat imam bukan keturunan Harun zaman perjanjian lama. Ya, you perlu pakai helm karena akan ditimpukin batu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tidak bisa. Ini sudah pasti salah. Jadi, menafsirkan Alkitab yang benar, nomor satu syaratnya tidak boleh ada otoritas di luar Alkitab. Extra biblical authority. Never. Tidak boleh ada. Nah, ini yang pertama dulu. Anda sebenarnya sambil mendengarkan Anda bisa mempunyai pikiran atau jalan. Gereja apa-apa saja. Denominasi apa-apa saja yang ada tambahan authority di luar Alkitab. Banyak, saudara. Ada yang tambah, ada kitab, ada kitabnya. Seperti Mormon ada kitabnya. Ada kitabnya. Christian Science ada kitabnya.
Advent ada kitabnya Ellen, ya, yang mereka anggap sederajat dengan Alkitab. Kita bilang itu kacau balau. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada tambahan yang tidak bersifat tertulis ini yang jauh lebih berbahaya. Yaitu kelompok yang masih percaya ada mimpi yang datang dari Tuhan. Sehingga dia percaya mimpinya bercumbu dengan perempuan cantik dan dia tafsirkan itu dari Tuhan, dan perempuan cantik itu adalah Roh Kudus katanya. Oh, hebat sekali saudara. Dia percaya masih ada bisikan dari Roh Kudus. Bayangkan. Hebat sekali. Dia percaya penglihatan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya tanpa banyak orang sadari, ini menyerang Alkitab sifatnya. Karena jikalau masih ada pewahyuan sesudah kitab wahyu, maka Alkitab kita turun grade. Jatuh. Turun derajat. Dari Alkitab firman Tuhan satu-satunya menjadi salah satu. Saudara, turun grade. Nah, banyak orang tidak tahu, dia pikir dia hebat. Maju ke atas bersaksi, ketemu Tuhan Yesus, segala macam. Oh, dia orang Kristen hebat. Bayangkan. Kita seumur-umur nggak ketemu Tuhan Yesus, dia ketemu. Bayangkan. Betapa hebatnya dia, ya toh. Tapi dia tidak tahu itu menyerang Alkitab. Cara iblis yang sangat halus menyerang Alkitab. Sangat halus. Dan memakai orang Kristen sendiri. Ah, ini yang hebatnya. Memakai orang Kristen. Bersaksi di atas mimbar, cerita ke sana kemari. Dan dia tidak tahu. Kalau masih ada proses pewahyuan jalan sesudah kitab wahyu, maka Alkitab kita turun grade. Dari satu-satunya firman Tuhan menjadi salah satu. Nah, jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, itu yang pertama, tidak boleh keluar dari Alkitab. Yang kedua, menafsirkan Alkitab dengan benar, ya, ini adalah apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, tidak boleh bertentangan. Satu ayat pun. Orang boleh ambil kesimpulan, dan ketika kesimpulan ditarik, dan orang lain memunculkan satu ayat saja yang telak dan bertentangan dengan itu, ya loh, maka tidak mungkin itu bisa benar lagi. Jadi tidak boleh bertentangan. Kenapa? Karena Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu itu diinspirasikan oleh Tuhan sendiri. Jadi satu pribadi, Tuhan, ya, Tuhan Allah menginspirasikan ini. Hanya memakai sekitar 40-an orang untuk menuliskannya. Oleh sebab itu tidak mungkin saling bertentangan. Jadi kalau terjadi saling bertentangan, itu tidak mungkin penafsiran yang benar. Tidak mungkin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Wow. Nah, dengan demikian sebenarnya dua ini sudah cukup. Ya. Untuk memahami betapa, untuk melihat penafsiran-penafsiran yang membentuk, yang mendirikan denominasi-denominasi begitu banyak, sampai lebih dari 30.000 denominasi. Itu benar atau salah? Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, di dunia sekolah teologi ada banyak pelajaran. Ada banyak pelajaran. Nah, banyak pelajaran. Ada satu pelajaran yang sebenarnya yang paling penting. Dan itulah yang membentuk, itulah yang menciri khaskan sekolah teologi itu benar atau tidak. Ya, tinggi atau tidak ilmunya dan lain sebagainya. Yaitu apa? Systematical theology. Ya, systematical theology. Karena apa? Systematical theology itu adalah pelajaran yang menyimpulkan satu topik dari Kejadian sampai Wahyu. Misalnya tentang keselamatan. Dari Kejadian sampai Wahyu, bicara keselamatan itu bagaimana. Dari Kejadian sampai Wahyu, bicara tentang juru selamat itu bagaimana. Dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi sistematika teologi ini adalah puncak dari sebenarnya pelajaran di sekolah teologi. Kenapa?
Karena belajar yang lain-lain sebenarnya, belajar bahasa asli lah, Yunani, Ibrani yang begitu sulit, ya toh. Belajar eksegesis lah, belajar macam-macam, bahkan sampai ke arkeologi dan lain sebagainya. Itu adalah untuk menunjang sistematika teologi ini. Supaya ketika mau mengambil kesimpulan tentang sebuah topik, kesimpulan itu benar. Tidak mungkin salah lagi. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita perlu setia kepada Tuhan. Amin. Kita punya tema. Kemudian tema kecilnya hari ini, setia kepada pengajaran firman Tuhan. Nah, pengajaran firman Tuhan yang mana? Topiknya banyak. Ya, topiknya banyak. Kalau mahasiswa baru belajar 4 tahun, itu bahkan belum menyelesaikan semua topiknya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mau sekolah berapa lama dan belum lagi sungguh-sungguh menyelidikinya, sungguh-sungguh menyelaminya, topik demi topik, dan memeriksanya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Jangan terpengaruh oleh bapak kakek gereja, ya. Jangan terpengaruh, dan jangan terpengaruh oleh filsafat dan lain sebagainya, karena semua itu akan salah, saudara. Tetapi murni dari ayat Alkitab firman Tuhan, ini adalah otoritas yang tertinggi. Dan ini adalah sumber dasar yang terpercaya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, karena ada banyak topik, maka pasti ada yang sangat utama sekali, sangat penting sekali untuk diselami. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak 27 tahun yang lalu, ya, Grave Setat waktu itu, saya sudah mulai menseminarkan 3 doktrin utama kekristenan. Kita sebut doktrin utama kekristenan. Doktrin utama itu apa? Doktrin utama itu yang nomor 1 tentang keselamatan. Ini tidak boleh salah ini. Doktrin keselamatan ini mempunyai efek yang sangat-sangat luas, sangat besar, sangat utama. Kenapa? Dialah yang akan menghantar orang pergi ke sorga, atau dialah yang akan menggiring orang ke neraka. Doktrin keselamatan. Kalau doktrin keselamatan ini salah, maka gereja itu akan menjadi sesat. Gereja bukan lagi tiang penopang dan dasar kebenaran. Gereja akan menjadi tiang penopang kesesatan. Oleh sebab itu doktrin keselamatan ini super penting, sangat penting sekali. Saudara, ini harus diteliti dengan seteliti-telitinya sampai betul-betul memahaminya. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sudah lebih dari 200 kali kita seminar tentang keselamatan ini. Dan puji syukur kepada Tuhan, banyak orang diselamatkan. Banyak orang diselamatkan. Kitalah yang mengajarkan. Ya, saya sendiri terbuka dulu. Ya. Wow, gitu. Begitu ya. Ternyata orang perjanjian lama masuk surganya bukan melalui menjalankan hukum Taurat. Kalau mereka masuk surga karena sukses menjalankan hukum Taurat, maka itu berarti keselamatan melalui usaha, melalui perbuatan. Tidak. Orang perjanjian lama masuk surga adalah melalui bertobat dan beriman kepada juru selamat yang akan datang. Nah, orang perjanjian baru masuk surga sama, melalui bertobat dan percaya cuman kepada juru selamat yang sudah datang, yang satu akan datang. Yang perjanjian lama percaya juru selamat yang akan datang. Orang perjanjian baru percaya juru selamat yang sudah datang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini luar biasa, saudara. Doktrin keselamatan tidak boleh salah, saudara. Tidak boleh salah. Kalau salah, ini akan fatal. Kemana-mana, seminar kemana-mana, saya temukan banyak kekristenan mereka kacau dalam hal ini. Mereka kacau hal ini. Ya, terutama mereka yang terpengaruh oleh filsafat Calvinisme. Karena apa? Karena filsafat Calvinisme tidak bisa terima orang perjanjian lama masuk surga melalui bertobat percaya juru selamat yang akan datang. Karena mereka percaya orang diselamatkan melalui dipilih oleh Tuhan.
Jadi Tuhan memilih, Anda bisa bayangkan Tuhan. Jadi perjanjian lama pun tidak tahu siapa selamat, siapa tidak selamat. Karena tidak tahu siapa yang dipilih, siapa tidak dipilih gitu. Anda bisa bayangkan. Ya, oh, betapa lamanya saya sendiri sudah berkhotbah 6 tahun sebelum saya pergi ke Amerika. Saya berkhotbah 6 tahun, saya mengajar di UI 6 tahun, saudara. Waktu itu masih begitu pasti. Kalau orang tanya, bayi mati pergi kemana? Ya terserah kepada Tuhan. Tuhan mempunyai wewenang. Tuhan punya wewenang. Itu diskresinya Tuhan sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi setelah saya memahami Alkitab semakin dalam, tahu. Semua bayi, semua yang lahir cacat mental, semua yang Down syndrome, semua yang tidak memiliki kesadaran dirinya, kalau meninggal pasti masuk surga. Ini menghadapi tantangan. Tiap hari mereka mau mendebat saya di WhatsApp, saudara. Terutama dari grup Malaysia. Mereka ternyata di Malaysia kekristenan yang banyak ngawurnya, saudara. Ya, mereka minta di mana ayatnya bayi mati masuk surga, Pak Soento, di mana ayatnya? Oh, enggak ada, memang tidak ada ayatnya. Yang telah bilang bayi mati pasti masuk surga, enggak ada. Tidak ada ayatnya. Tetapi Roma pasal 5 ayat 18-19 berkata, oleh perbuatan satu orang, semua orang sudah menjadi orang berdosa. Siapa yang dia maksud? Adam. Dan oleh perbuatan satu orang, semua orang dibenarkan. Siapa yang dimaksud di situ? Yesus. Jadi semua dosa Adam, sesuai dengan ayat itu, semua dosa Adam selesai oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua dosa Adam. Maka itu orang, manusia yang belum berdosa atas kesadaran dirinya. Di dalamnya termasuk mereka yang lahir idiot, Down syndrome, bayi, cacat mental, segala macam. Mereka pasti masuk surga. Menurut Anda berapa bayi yang tenggelam waktu zaman Nuh? Berapa banyak bayi yang tenggelam? Tenggelam banyak. Pasti banyak yang tenggelam. Bayi tenggelam duluan karena nggak bisa berenang. Saudara yang saya kasih dalam, mereka masuk surga. Berapa bayi yang disembelih di Bethlehem, saudara? Mungkin tidak banyak. Berapa bayi disembelih di situ? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pengajaran tentang keselamatan yang benar. Ini ya. Maka itulah bayi tidak boleh dibaptis, tidak perlu dibaptis dan tidak boleh dibaptis, tidak boleh membohonginya dan membohongi orang tuanya dengan membaptisnya, menetesinya dengan air. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini doktrin keselamatan. Itu masih banyak lagi. Belum lagi doktrin tentang Alkitab. Nah, doktrin tentang Alkitab ini harus benar. Tadi saya menyinggung sedikit. Kalau kita mempercayai Alkitab satu-satunya firman Tuhan, memang benar Alkitab satu-satunya firman Tuhan, maka tidak ada lagi pewahyuan sesudah kitab Wahyu 22 ayat 21. Stop di situ. Maka siapapun yang dapat mimpi itu 100% bukan dari Tuhan. Maka siapapun yang katanya dengar bisik-bisik itu, kalau betul ada bisikan pasti dari Lucifer atau anak buahnya. Ya. Maka ya, siapapun yang ketemu malaikat itu pasti malaikat pembangkang. Ya. Maka siapapun yang ketemu Tuhan Yesus sebenarnya dia ketemu anak buah Lucifer. Ya. Karena tidak tahu muka Tuhan Yesus seperti apa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, doktrin Alkitab kita sedemikian rupa. Dan dari doktrin Alkitab inilah sebenarnya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita membereskan fondasi iman kekristenan. Fondasi iman kekristenan. Karena iman kekristenan ditumpukan di atas Alkitab. Jadi kalau pengajaran tentang Alkitab tidak solid, tidak keras dan tidak benar, maka kekristenan yang berdiri di atas Alkitab itu akan goyang dan salah. Itulah sebabnya kita sungguh-sungguh ya sangat penting. Ini doktrin tentang Alkitab sangat penting. Tadi doktrin tentang keselamatan sangat penting. Yang kedua, doktrin tentang Alkitab sangat penting. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apalagi kita sering seminarkan tentang
Doktrin yang ketiga yang sangat penting itu apa? Itu tentang gereja. Saya katakan kalau kita bertobat percaya Tuhan Yesus, seperti orang yang tersalib di samping Tuhan Yesus Kristus, langsung hari itu juga mati dan pulang ke surga, tidak perlu gereja. Tidak perlu gereja. Ya. Dan kita perlu gereja karena besok masih hidup. Gitu. Dan masih terusnya kita akan berinteraksi. Kita tetap masih perlu melakukan banyak pekerjaan. Kita masih tetap besoknya ke sana kemari. Dan banyak hal. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena kita tidak segera pergi ke surga sesudah kita bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Maka kita perlu berjemaat. Nah kalau kita perlu berjemaat. Kita perlu mencari gereja yang benar. Karena setelah kita bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Kalau tidak ketemu gereja yang benar. Lalu kita masuk ke gereja yang salah. Dan tiap minggu mendengar dia khotbah yang salah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Itu pasti akan terkikis. Itu pasti akan terkikis. Iman yang benar akan dikikis. Habis. Oleh sebab itu betapa pentingnya sebuah gereja yang benar. Betapa pentingnya doktrin gereja yang benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini doktrin yang lebih sulit ditemukan kebenaran. Doktrin ini yang benar di gereja lain hampir tidak ditemukan lagi. Kenapa? Karena gereja yang ada, yang eksis sekarang kebanyakan adalah gereja universal. Gereja yang dan katanya gereja yang Katolik itu. Dan banyak orang Kristen yang hafal begitu, dia tidak tahu apa arti kata Mau baca pengakuan iman itu, ya bukan rasuli punya, gitu. Karena itu muncul setelah abad keempat, rasul semua sudah mati itu. Nah pengakuan iman itu, we believe in a holy and Catholic church. Why you believe to Catholic church and you get out from there? Tanya orang Protestan. Kenapa tiap minggu kau hafal percaya gereja yang yang Katolik, tapi kau keluar dari situ? Nggak heran kalau mereka mau masuk lagi kemudian. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah gereja yang Katolik mereka percaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena doktrin gereja kacau balau, maka gereja sekarang kebanyakan gereja sedang bergeser berubah dari gereja yang mengajarkan kebenaran menjadi gereja yang menyelenggarakan upacara ritual. Dan gereja lama-lama akan mirip dengan kuil-kuil, saudara. Karena yang dipentingkan itu ritual. Saudara coba saudara lihat sekarang ini. Ya. Tadinya yang menjalankan ritual itu hanyalah gereja tertentu. Dengan jubahnya, topinya, tongkatnya. Wah, ritual. Lama-lama gereja Protestan ikut-ikutan ritual, saudara. Ikut-ikutan ritual. Lama-lama akhirnya gereja tidak mengajarkan kebenaran. Khotbah hanyalah ala kadarnya. Tidak ada mengajarkan apa-apa. Karena bukan itu yang dipentingkan. Yang dipentingkan itu adalah upacara ritualnya, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh no, gereja yang benar tidak mementingkan ritual. Kita tidak ada ritual, saudara. Tidak ada ritual. Gereja yang benar mengajarkan kebenaran. Mengajak jemaat untuk berpikir. Kita harus mengimani pengajaran yang benar, saudara. Pengajaran yang benar, sekalipun itu menentang seisi dunia, kita mengimani yang benar, gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Atau Anda mau pergi ke gereja yang menjalankan ritual, ya, sehingga semua jemaat terpukau, berdiri menonton, gitu. Dia punya prosesi, ya. Saya pernah diundang khotbah di satu gereja. Saya bawa kitab saya. Ini sudah cukup lama. Pak Soento kami pinjam Alkitabnya. Saya bilang kenapa? Gitu. Kita prosesi dulu Pak. Hah? Saya bilang. Saya jadi serahkan Alkitab saya sama dia. Lalu kita tunggu loncengnya. Teng neng, teng neng, teng neng. Jalan Pak, kita masuk. Wah, jalan. Masuk. Saya masuk tangan kosong. Sampai di depan mimbar begini, saya diserahkan Alkitab saya tadi itu. Yang dia pinjam itu Alkitab saya.
Jadi semacam satu prosesi katanya. Ini artinya Bapak silakan khotbah katanya, jadi di depan situ. Wah, saya pun terimalah Alkitab saya. Wah. Oh, Alkitab saya sendiri gitu. Saya berkhotbah. Tahu nggak? Saya lihat dia punya urut-urutan acara. Ada di nomor sekian. Bapak memimpin doa pengakuan dosa. Walah, saudara. Doa pengakuan dosa. Habis itu nyanyi satu lagu. Bapak maju lagi mau umumkan dosa sudah diampuni. Walah, ya. Kamu bisa bayangkan, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan ini jemaatnya suka yang macam begitu. Jadi ini sandiwara saudara. Betul-betul main sandiwara. Jadi saya memimpin mengaku dosa. Saya memimpin mengaku dosa. Jadi saya ada bacaannya, saya dikasih bacaannya. Mereka semuanya amin gitu. Amin gitu. Oh ya udah selesai, saya duduk lagi gitu kan. Jadi nyanyi satu lagu. Habis itu katanya saya majuin, mesti umumkan dosa sudah diampuni. Oh saya bilang sama itu. Saya bilang enggak deh ya, saya cuma khotbah aja. Suruh siapa kayak yang lakukan itu. Saya enggak mau ngampun dosa orang, kamu bisa bayangkan. Kita enggak tahu lagi dia dosa apa di bawah sana gitu. Coba bayangkan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kadang-kadang lucu tau gak. Ini orang Kristen ya beriman, percaya, enggak pakai logika sedikit pun. Tetapi kadang-kadang saya jadi terdiam berpikir, pantasan mereka belum pernah dengar yang benar. Betul nggak? Ya karena belum pernah dengar yang benar, jadi ikut aja lah. Dari bapak turun ke anak, anak turun ke anak lagi cucunya, semuanya di gereja itu, saudara. Mereka digiring kemana? Coba Anda bayangkan. Tidak didorong, diajak untuk berpikir. Tidak ada penjelasan penguraian firman Tuhan, tidak ada. Upacara terus tiap minggu. Saudara, ikutin upacara. Ritual itu yang dijalankan. Aduh, ya. Lucunya minta ampun. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak. Gereja yang benar, yang Alkitabiah, kita menjunjung tinggi pengajaran. Ada banyak topik pengajaran. Setidaknya saya katakan kita ada 3 yang kita sering seminarkan. Kalau 3 doktrin ini, keselamatan, Alkitab, dan doktrin gereja. Dan 3-tiganya itu harus sinkron. 3-tiganya itu harus sinkron. Terjalin indah sekali 3-nya itu. Kalau ada ketidaksinkronan, ketidakharmonisan, itu pasti salah. Itu pasti salah. 3-tiganya itu harus indah terjalin dengan baik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya tidak tahu jemaat Grafe bersyukur tidak bahwa di sini pengajaran kebenaran disampaikan. Dan Anda diajak untuk berpikir. Ya, Anda diajak untuk berpikir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Anda punya gembala yang mencintai kebenaran amat sangat. Oh, saya merasa bertanggung jawab sangat besar. Kalau saya membawa sekian ratus orang yang saya pimpin, yang Tuhan percayakan. Kalau tidak di dalam kebenaran, betapa salahnya, betapa besarnya dosa itu. Betapa harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan nanti. Apa jadinya? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan itu tidak berani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka itu. Cuma di Grafe yang tidak digantung itu garis zaman itu. Kalau ditunas-tunas semuanya mereka gantung besar sekali. Garis zaman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya kasih tahu. 3 doktrin utama yang sinkron ini. 3 doktrin utama yang sinkron ini. Ya. Terlalu sombong kalau katakan bahwa hanya di Grafe atau GBIA saja yang membuatnya jadi demikian, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Saya pergi ke Amerika. Ya. Ke alma mater saya. Saya pergi ke Amerika, ke alma mater saya, tempat saya sekolah itu. Saya beberkan garis zaman itu. Bagaimana menjelaskan semuanya. Tahu nggak mereka komentar apa? Wow, Suhento. It's beautiful. You made it so systematically.
Anda membuatnya begitu sistematis, begitu gampang melihat kebenaran melalui garis zaman itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tahun 2007 saya pergi ke Amerika. Saya ngobrol-ngobrol dengan dekan saya waktu itu. Saya dapatkan bahwa mereka lakukan perjamuan Tuhan. Mereka perjamuan Tuhan itu mereka apa? Semua orang boleh ikut. Dari berbagai gereja juga boleh ikut. Lalu saya diskusi dengan dia. Saya bilang, Sir, ya, karena dia tua, saya hormat, Sir, saya bilang, kalau kita konsisten dengan gereja lokal, ya, maka yang boleh ikut perjamuan Tuhan hanyalah anggota jemaat. Ya, kalau kita konsisten dengan gereja lokal, tahu nggak apa? Dia bilang, saya dengar saya pulang. Jemaat lain tidak boleh ikut, hanya anggota jemaatnya saja ikut. Jadi saya ngajar dosen saya kembali, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya, saya tidak sombong, tetapi saya menyelidiki Alkitab, banyak merenung. Tuhan, yang saya paling takut itu kalau saya salah mengajar. Kalau saya salah mengajar. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di manakah engkau dapatkan gereja yang 3 doktrin utamanya sinkron? Di Indonesia, di mana? Tidak ada. Dengan Anda duduk di jemaat Grace sekian tahun ini, ya, dengan Anda duduk di Grace sekian tahun, Anda sebenarnya sudah tahu. Anda sebenarnya sudah dapat mereka-reka. Anda sudah dapat menilai, sudah mampu menilai mana gereja yang cacat doktrin keselamatannya, mana gereja yang cacat doktrin Alkitabnya, dan mana gereja yang cacat, yang salah doktrin gerejanya. Betul nggak? Dapatkah Anda melihat? Kalau Anda belum sanggup melihatnya, Anda belum nangkep, ya, jantung inti pengajaran dari GBA Grace. Anda belum nangkap. Tapi kalau Anda sudah nangkap inti sari, jantung dari pengajaran dari Grace ini yang kita seminarkan 20 lebih tahun, saudara, Anda sudah sanggup menilai mana gereja yang sebenarnya ada cacat. Ya, kita tahu, ya toh, satu-satu gereja kalau kita sebut, kita bisa lihat, oh ini gereja salah di dalam doktrin keselamatan. Atau gereja itu salah di dalam doktrin Alkitabnya. Dan kita tahu itu gereja salah dalam doktrin gerejanya. Kita bisa tahu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Sekarang, saudara, hari ini saya khotbah tidak panjang, cuma 3 poin saja. Tapi yang pertama tadi adalah tiap-tiap orang harus berpikir kritis. Orang Kristen harus berpikir kritis. Kita diberi akal budi oleh Tuhan. Kita harus berpikir. Tuhan memang mau kita memakai akal budi yang Dia berikan, bukan untuk pajangan dan taruh dalam otak kita. Kita harus berpikir. Dan yang kedua, 3 doktrin utama. 3 doktrin utama yang kita imani, yang kita ajarkan puluhan tahun, yang kita junjung tinggi, saudara, yang kita seminarkan, sekarang di blok kelaskan 5 hari. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di mana engkau bisa dapatkan pengajaran yang demikian? Di Grace. Di Grace. Kita tahu ada anak baptis sepanjang masa. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka tidak memiliki pengajaran sesempurna kita. Mereka menentang gereja Katolik dalam urusan baptis bayi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita masuk poin yang ketiga. Doktrin yang kita imani ini, 3 doktrin utama ini, Anda berani bela dengan apa? Anda berani bela dengan apa? Doktrin utama kita ini, Anda berani bela dengan apa? Bela dengan uang, oh itu kecil. Anda berani bela dengan apa? Saya kasih tahu Anda bahwa anak baptis sepanjang masa membela hanya beberapa item doktrin saja. Mereka bela gereja tidak boleh membaptis bayi. Kalau membaptis bayi itu salah. Ide membaptis bayi itu dari iblis. John Bunyan dipenjarakan 12 tahun, saudara. Ya, Michael Settler dibakar hidup-hidup, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dibakar hidup-hidup. Dan siapa yang sudah baca renungan pagi ini? Coba angkat tangan. Boleh?
Waduh, terpaksa saya harus bacakan untuk Anda. Terpaksa ya, saya harus bacakan untuk Anda. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu mengenai dua orang wanita. Dua orang wanita, satu bernama Algen, satu bernama Megan. Ya. Saya bacakan untuk Anda. Saya katakan sebenarnya kalau jemaat Grafe tidak baca ini, Anda bersalah. Anda bersalah kepada saya, Anda bersalah kepada Yerli, yang tiap pagi setia mempost ini. Dan Anda mensia-siakan usaha kami. Anda mensia. Saya sampai malam-malam sekali saya ingat, waduh urusan Yerli belum, jadi saya waduh. Dan pagi-pagi jam 5, Yerli sudah post jam 5, sesudah itu saya post ke semua grup yang ada. Jadi kalau Anda jemaat Grafe tidak membaca, saya katakan Anda bersalah kepada Yerli, kepada saya, kepada Tuhan. Ini renungan orang baptis. Santapan harian itu renungan orang Injili. Ya. Dan yang lain-lain itu. Ini renungan orang baptis, saya kasih tahu. Dengar baik-baik. Ya. Algen Batten adalah seorang wanita, seorang perempuan yang sudah berusia lanjut. Dan Megan Waters adalah seorang perempuan muda berusia sekitar 24 tahun. Melalui kasih karunia Allah, mereka memperoleh pengetahuan yang benar mengenai Injil Yesus Kristus, mempercayai Injil yang sama, mengembangkan hidup mereka sesuai dengan tuntutan Injil, dan dibaptiskan berdasarkan iman mereka kepada Kristus sesuai perintahnya dan praktik yang dijalankan oleh para rasul. Perilaku ini tidak dapat ditolerir oleh otoritas gereja negara, maka mereka mengirim 14 penjebak, dalam kurung orang yang bertugas untuk memperkarakan orang-orang yang menentang pejabat, untuk menahan dua orang perempuan yang tidak mengganggu itu. Dalam perjalanan mereka menuju penjara, banyak simpati yang dinyatakan untuk mereka. Megan berkata kepada mereka bahwa ia merasa lebih baik masuk penjara demi kesaksian Kristus daripada pulang ke rumah. Mereka dipenjarakan selama 10 minggu di menara kota, di mana mereka diganggu dengan ancaman dan permohonan yang memaksa untuk berpaling dari iman mereka. Seorang pembantu uskup datang menemui Megan dengan berkata-kata yang lemah lembut dan sebuah teko air anggur dengan harapan memperoleh pengakuan bersalah darinya. Ia menghampiri perempuan itu dengan menekukkan lututnya, namun Megan membuktikan dirinya setia dan menolak tipu daya iblis itu. Pada kesempatan lain seorang kenalan memohon, "Saudaraku Megan yang kukasihi, oh kalau saja engkau mau taat dan menyerah sedikit, supaya engkau dapat dilepaskan dari belenggu ini. Kalau engkau keluar, engkau dapat hidup seperti sedia kala." Ia menjawab, "Sahabatku yang terkasih, inikah yang engkau akan nasihatkan kepadaku, supaya aku menyangkali Allah dan menjadi anak iblis?" Laki-laki itu berkata, "Maka engkau harus mati." Lalu Megan berkata, "Aku lebih suka hal ini terjadi bagi kami daripada menikmati terang hari." Kedua orang kudus Allah ini menanggung penganiayaan paling buruk yang pernah dirancang oleh umat manusia. Seringkali mereka jatuh pingsan dan disadarkan kembali dengan percikan air dingin. Mereka begitu dikuatkan Allah sehingga Algen berkata, "Ya, jika pintu itu terbuka, aku tidak ingin pergi." Di dalam segala penderitaan mereka, mereka bersuka cita di dalam Allah mereka dan mengucap syukur kepadanya di dalam hati mereka, serta menyanyikan pujian kepadanya di dalam penjara. Hukuman yang dijatuhkan kepada mereka adalah bahwa mereka akan ditenggelamkan dengan cara melemparkan mereka hidup-hidup dalam keadaan terbelenggu dan terikat dari atas jembatan sungai Meuse dalam kurung wilayah Belgia. Mereka dibungkem, diikat, dan dibawa ke atas jembatan, di mana sumbat mulut mereka dilepas. Algen berkata, "Ya Tuhan, kota ini sungguh indah. Semoga kota ini bertobat bersama Niniwe."
Dan sementara ia menyerahkan dirinya kepada Allah, Algojo melemparkan dia dari jembatan, di mana ia segera tenggelam. Machen berkata kepada sang Algojo, izinkan aku supaya di dalam saat-saat kematianku, aku dapat berdoa kepada Allah dan memohon kepadanya. Sang Algojo menjawab, berdoalah kepada tuan-tuan dan hakim-hakim kami, dan percayalah bersama kami di dalam gereja Roma, dan kamu akan hidup. Machen berkata, aku tidak pernah berbuat kesalahan kepada pemerintah, karena itu aku juga tidak perlu menyembah mereka. Ia dilemparkan ke dalam air, dan dengan wajah yang berseri-seri ia terhanyut cukup lama di atas air, sampai akhirnya ia tertelan oleh kedalaman sungai. Dengan demikian kedua orang Kristen yang setia ini memulai kehidupan mereka di hadirat Tuhan mereka pada tanggal 24 Juli 1595 hari ini, 427 tahun lalu. 427 tahun lalu hari ini, 24 Juli, Algen dan Machen, satu tua, satu baru umur 24. Mereka membela kebenaran. Dilemparkan dari jembatan, tubuhnya terhanyut, dengan senyuman akan pergi bertemu dengan Sang Juru Selamat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya katakan, kalau engkau belum ketemu kebenaran dan engkau membela sesuatu yang salah dengan mati, itu matinya sia-sia. Tapi jikalau kita sudah pasti di dalam kebenaran, kita yakin apa yang kita imani itu benar dan sungguh benar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sengat maut sudah tidak lagi menakutkan. Tidak lagi menakutkan. Inilah yang terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Grafe memiliki pengajaran yang luar biasa. 3 doktrin utama kita, Anda bawa kemana ke seluruh dunia. Saya kasih tahu, Anda boleh bawa kemana ke seluruh dunia. Kalau Anda menguasai doktrin ini, saya senang Pak Soeharto sudah ikut 5 atau 6 kali. Dan setiap kali kalau ada blok kelas dia pasti ikut. Dan dia sudah sanggup mengajar orang. Kalau Anda jemaat Grafe dan tidak pernah ikut blok kelas 3 doktrin utama ini, saya katakan Anda perlu ikut, ambil cuti. Karena ini super penting. Dan setelah Anda mengimani sesuatu yang benar, mau diapakan pun, mau dimatikan, kita bisa mati dengan tersenyum kepada Tuhan. Mati dengan tersenyum. Kenapa? Karena dengan kematian kita, Tuhan akan dipermuliakan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, setia, setia, dan setia sampai tiba di surga. Setia kepada pengajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Jemaat yang saya kasihi dan saudara yang mengikuti dari rumah, renungkanlah. Renungkanlah. Orang Kristen, yang pertama orang Kristen disuruh beriman dengan segenap akal budi, dengan kritis. Mau mengimani yang benar saja. Boleh mempertanyakan semua pengajaran. Boleh menyelidiki dengan secermat-cermatnya. Jadilah orang Kristen yang kritis. Tapi sebelum Anda yakini itu benar, diskusikan dengan gembalamu. Sebelum Anda post ke Facebook, sebelum Anda post ke WhatsApp dan lain sebagainya. Dan yang kedua, 3 doktrin utama yang kita ajarkan, kita junjung tinggi. Saya katakan kepada Anda, jikalau Anda sudah memahami itu dengan sepenuh-penuhnya, Anda boleh pergi ke seluruh dunia ya, untuk membandingkan pengajaran kita dengan pengajaran yang lain. Dan yang ketiga, seberani apa Anda membela pengajaran yang benar.
Pengorbanan apa yang Anda berani korbankan untuk menegakkan pengajaran yang benar? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan Algen dan Megan. Engkau tidak. Engkau membiarkan mereka ditenggelamkan, dijatuhkan dari jembatan untuk mempermalukan orang-orang yang dikuasai iblis pada saat itu. Dan kebenaran-Mu bersinar. Atas pengorbanannya Tuhan, kami harus merenungkannya dan mengulanginya. Dan kami akan post ke Facebook, ke WA semuanya Tuhan, demi menghargai mereka. Sehingga pengorbanan mereka tidak sia-sia Tuhan. Inilah yang hamba lakukan setiap pagi. Tuhan tolonglah. Ada banyak hamba-Mu yang sudah berkorban. Mereka yang dibakar hidup-hidup. Tuhan, Engkau tidak mau mereka terlupakan. Engkau bisa menolong mereka seperti Engkau menolong Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi Engkau tidak menolong mereka karena Engkau mau cerita mereka diteruskan seperti yang kami lakukan pagi ini. Dan kami tahu bahwa pengajaran-Mu benar. Layak dibela dengan nyawa kami. Layak dijunjung tinggi Tuhan. Layak disegel dengan darah kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kiranya anak-anak-Mu yang baik, yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami banyak membaca riwayat hidup pahlawan-pahlawan iman. Untuk menguatkan iman kami Tuhan. Menguatkan iman kami. Pimpinlah kami semuanya. Kiranya Engkau dipermuliakan melalui hidup kami. Tuhan, seluruh jemaat Grafe, bahkan jemaat GBIA seluruh Indonesia adalah milik-Mu Tuhan. Tuntunlah kami. Kami sangat tahu bahwa satu hari kesulitan seperti itu akan muncul. Ketika iblis makin berkuasa, ketika gereja yang sesat makin bersatu, ketika pemerintah dan gereja berkolaborasi, maka anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu akan mengalami ulang apa yang pernah dialami pahlawan-pahlawan iman. Tuhan, kuatkan kami, pimpin kami semuanya. Kami berdoa dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.